Bondowoso. Apakah kalian tidak asing dengan nama ini? Pasti kalian bingung kan? Bondowoso adalah salah satu kota kecil di bagian timur dari Provinsi Jawa Timur, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah daerah Tapal Kuda. Namun, Bondowoso juga tidak kalah terkenalnya dari kota-kota lain. Banyak tempat dan kebudayaan yang sudah melanglang buana dari kota ini. Contohnya, Kawah Ijen, yang terkenal dengan Blue Fire-nya yang telah mendunia, yang itu sudah biasa didengar ya. Nah, kalian tahu nggak? Kalau pada tahun 2000, tepatnya pada saat PON Jatim, ada satu mahakarya dari Bondowoso yang menjadi maskot pada saat event itu loh. Nah, itu adalah Kuningan. Kalian tahu nggak sih? Bondowoso itu sebenarnya juga terkenal dengan kuningannya loh. Penasaran nggak? Makanya, duduk, diam, dan nikmati indahnya Bondowoso bersama Eksotika Bondowoso, episode Kilau Emas Cindogo. Lama nggak nunggunya? Hehehe, sabar ya. Sebentar lagi bisa ya datang kok. Nggak kayak dia, ditunggu tapi nggak datang-datang. Bercanda, hehehe. Maklumlah, sekarang kan lagi COVID. Jadi transportasi umum tidak beroperasi seramai dulu demi menghindari perkumpulan massa. Nah, ini bisa ya sudah datang. Yuk, cus berangkat ke tujuan kita. Cindogo adalah salah satu desa yang terkenal dengan kuningannya. Berbagai macam jenis kuningan ada di sini, mulai dari yang fungsional dan non-fungsional. Kerajinan kuningan sendiri merupakan kerajinan turun-temurun sejak zaman Belanda. Nah, kerennya lagi, dari dulu hingga sekarang, para pengrajin kuningan di sini itu masih menggunakan alat-alat tradisional. Bayangin aja, kuningan yang bentuknya besar-besar itu dibuat bukan pakai robot atau mesin-mesin yang canggih, tapi masih pakai tangan-tangan kreatif dari masyarakat. Ini mah sudah lebih keren dari tangan yang cuma pegang HP mode miring. Memang selama pandemi, banyak pelaku usaha yang sudah tidak beroperasi lagi. Di Cindogo sendiri, yang merupakan sentra kuningan yang terkenal, sekarang sudah mulai sepi peminat. Salah satunya Pak Agus. Beliau adalah salah satu pengrajin kuningan di Cindogo yang cukup terkenal. Kami sebagai home industri kuningan, kami pernah menerima pesanan maskot untuk
pelaksanaan PON Jawa Timur tahun 2000. Dari semua pengrajin yang ada di Jawa Timur itu diminta sampel. Ternyata yang masuk, yang diterima oleh Bapak Gubernur waktu itu, Bapak Sofi, itu dari Kuningan. Setelah disepakati dan disetujui maskot untuk PON 2000 Jawa Timur, kami menerima pesanan kurang lebih hampir 3.000 maskot dari semua macam cabang olahraga. Ya teman-teman, ini namanya adalah blower, di mana benda ini memberikan tekanan kepada tungku yang di sana yang dipanaskan. Jadi alat ini mengganti untuk kipas. Karena banyak orang yang tanya, mengapa Kuningan sekarang kok macet? Mengapa? Apa mungkin karena bahannya mahal? Bukan. Sebetulnya Kuningan yang bisa jalan, satu, bukan masalah bahan, bukan. Masalah pasar yang penting. Karena kalau pasarnya baik, kami siap produk sebanyak-banyaknya. Mau produk barang apa saja. Itu yang penting. Jadi yang dipermasalahkan bukan masalah bahan baku, bukan. Maksud pasca pasarnya ini yang kesulitan. Kerajinan Kuningan, langkah pertama yang harus kita buat adalah bentuk malamnya dulu. Ini contoh malam. Malam ini sudah enggak asli, artinya campuran. Yang pertama malam biasa yang putih dicampur dengan malam tawon dengan perbandingan sekian banding sekian, terus ini direbus. Begitu cair ini dipadatkan. Setelah padat nanti ini dilenturkan kembali pakai air panas. Setelah itu dibuat lempengan. Setelah jadi lempengan seperti ini, nanti dicetak atau dibentuk sesuai dengan keinginan. Setelah itu malam ini setelah terbentuk, nanti dibungkus tanah luar dan dalam. Proses tanahnya ini 3 kali. Yang pertama paling halus, yang nomor 2 setengah kasar, yang terakhir kasar sekali. Nah, ini salah satu contoh bentuk yang sudah dikasih tanah luar dan dalam. Ini sudah kering. Kalau sudah kering, ini tinggal membakarnya. Di sini ada lubang 2 di sini. Fungsinya ini untuk menuangkan kuningan. Menuangkan kuningan. Di sini ada cara proses pengecorannya ada. Di sini cara pengecoran kuningan dan bakar tanah ini. Begitu ini merah dan kuningan setelah cair, baru dituangi lewat jalan yang tadi sudah berlubang ini. Sekitar 1 jam ini sudah bisa dibongkar. Bisa dilihat sudah bentuknya. Jadinya seperti apa yang kita inginkan.
Untuk generasi muda sekarang ini sebetulnya nih Kuningan masih bisa dikembangkan, sangat bisa sekali. Memang saya berharap untuk generasi muda, adik-adik kami, saya harapkan kami bisa diajak kerjasama untuk mengembangkan Kuningan di daerah kami. Salah satu contohnya misalnya bentuk suatu organisasi yang bergerak di bidang kerajinan Kuningan. Nah, buat kalian nih, para wisatawan, pelancong, atau bahkan para penggiat kerajinan Kuningan, mampir aja ke kawasan Cindogo, Kabupaten Bondowoso, yang dimana Kuningannya udah terkenal banget nih, apalagi buat anak muda. Mungkin yang mau belajar tentang kerajinan dan berkreasi dengan usaha Kuningan, ini saatnya kalian buat gantiin mereka yang udah puluhan tahun membuat Kuningan. Kalian tinggal datang aja ke kawasan timur Bondowoso. Tepatnya di daerah Cindogo, di sana udah pada berjejer tuh toko Kuningan legendaris dari Cindogo. Tunggu apa lagi? Langsung cus aja, bikin Bondowoso kembali melanglang buana lewat kreasi kalian yang melesat. Eksotika Bondowoso, jendela masyarakat Bondowoso. Ujian seperti ini, dan pesan saya bagi adik-adik saya harus belajar editing, pengoperasian kamera,